Halo semuanya, kembali lagi di Shipper Celebrities, kanal gosip terlengkap, tempat kamu bisa tahu segalanya tentang kehidupan para selebriti tanah air, mulai dari yang manis sampai yang bikin penasaran. Hari ini kita punya satu cerita yang benar-benar bikin gemas, sekaligus mengaduk-aduk perasaan para penggemar. Sebuah momen yang singkat, tapi penuh makna, terjadi antara dua figur publik yang sedang jadi sorotan, Verrell Bramasta dan Fujianti Utami. Ini bukan cerita sembarangan. Bukan pula hanya sekadar rumor. Tapi ini adalah kejadian nyata yang disaksikan langsung oleh mata penggemar, tentang momen perpisahan kecil yang dibalut kejahilan manis dan kehangatan yang begitu tulus. Momen yang terjadi sebelum Fuji berangkat ke Cina untuk perjalanan profesionalnya, dan meninggalkan Verrell untuk sementara waktu di Indonesia. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Yuk kita mulai dari awal. Beberapa hari sebelum keberangkatan Fuji ke Cina, kabar mengenai kepergiannya sudah mulai tersebar di media sosial. Fuji diketahui akan mengikuti program kolaborasi lintas negara dengan sejumlah brand fashion dan konten kreatif di Cina. Program tersebut direncanakan akan berlangsung sekitar 3 minggu. Dan tentu saja, di tengah kesibukan persiapan itu, ada satu sosok yang tidak pernah jauh dari Fuji, Verrell Bramasta. Meski keduanya belum pernah secara resmi mengumumkan status hubungan mereka, publik sudah bisa membaca kedekatan mereka dari cara mereka saling memperhatikan, mendampingi, hingga berbagi momen tanpa harus diucapkan dengan kata-kata. Pada hari itu, Fuji dan Verrell terlihat jalan berdua di salah satu kawasan elit ibu kota, tepatnya di area mal terbuka yang memang terkenal sebagai tempat nongkrong selebriti. Hari itu langit cerah, suasana cukup sejuk, dan tampaknya pasangan ini sedang menikmati waktu santai sebelum akhirnya harus berjauhan untuk sementara waktu. Fuji tampil simpel tapi tetap chic, mengenakan atasan putih longgar dengan potongan modern dan celana jeans berpotongan lurus. Rambutnya dikuncir rendah, dan wajahnya tampak bersih tanpa banyak makeup. Gaya khas Fuji yang effortless tapi tetap menarik perhatian. Sementara Verrell tampil dengan kaos hitam polos dan celana chino abu-abu gelap. Tanpa topi, rambutnya terlihat rapi, dan ia membawa sling bag kecil melintang di dadanya. Penampilannya sederhana, tapi justru dari kesederhanaan itu terlihat bahwa hari itu bukan tentang tampil, tapi tentang menikmati waktu bersama. Mereka berjalan berdampingan cukup lama, saling bercakap pelan, kadang tertawa, kadang terdiam. Namun yang terjadi setelahnya benar-benar di luar dugaan dan langsung memantik reaksi dari orang-orang yang melihat. Di salah satu titik jalan, Fuji tampak sedikit melaju lebih dulu di depan Verrell. Mungkin karena melihat sesuatu yang menarik di sebuah etalase toko, atau hanya ingin berjalan lebih cepat. Verrell yang berjalan beberapa langkah di belakang, memperhatikan punggung Fuji sambil tersenyum kecil. Dan disitulah kejadian yang bikin gemas itu terjadi. Verrell, tanpa peringatan, mendekat cepat dari belakang dan langsung mencubit sisi pinggang Fuji. Tidak hanya satu cubitan ringan, tapi langsung disambung dengan gerakan jari-jari Verrell yang menggelitiki sisi tubuh Fuji secara cepat dan halus, tahu betul titik kelemahan Fuji. Fuji langsung terlonjak sambil tertawa histeris kecil, mencoba menghindar. Suaranya menggema kecil di area tersebut, terdengar tawa yang begitu alami dan tanpa beban. Ia memalingkan wajahnya, menatap Verrell dengan ekspresi geli bercampur kesal yang manja. Verrell, jangan kayak gitu dong, ujar Fuji, masih sambil tertawa, tangannya refleks memukul pelan dada Verrell. Tapi Verrell hanya tertawa, tidak merasa bersalah sedikit pun. Biar kamu ingat nanti pas di Cina, katanya santai, tapi dengan nada yang tulus. Momen itu benar-benar cepat, tapi terasa dalam. Sebuah gestur fisik yang sederhana, tapi penuh kehangatan dan makna emosional. Bukan hanya sekadar iseng, tapi bentuk affection ungkapan rindu yang disampaikan lewat gelitikan kecil dan senyuman. Bagi banyak pasangan, apalagi yang masih dalam tahap pengenalan, aksi semacam itu mungkin akan dianggap terlalu berani. Tapi tidak bagi Verrell dan Fuji. Momen itu menunjukkan betapa nyamannya mereka satu sama lain. Fuji tidak marah, tidak menghindar dengan dingin, justru menanggapi dengan tawa dan reaksi penuh canda. Gestur ini menyiratkan bahwa hubungan mereka sudah melampaui batasan formalitas. Sudah ada zona aman di antara mereka, zona yang hanya bisa dimiliki oleh dua orang yang sudah terbiasa berbagi ruang, tawa, dan bahkan diam. Netizen yang melihat kejadian ini langsung ramai mengomentarinya. Banyak yang merasa iri dengan kedekatan mereka. Bahkan sebagian besar menyebut bahwa aksi itu lebih jujur dari kata-kata, "Aku sayang kamu." Ada pula yang menyebutkan bahwa gelitikan Verrell adalah tanda tangan kecil sebelum melepas Fuji untuk beberapa minggu ke depan.
Sebuah bentuk kenangan fisik yang akan terus dibawa Fuji selama ia berada jauh dari tanah air. Setelah momen itu, mereka kembali berjalan beriringan, masih terdengar obrolan ringan dan tawa kecil. Namun ada sedikit perbedaan. Fuji jadi lebih sering menengok ke arah Farrell. Mungkin masih waspada dengan aksi gelitikan susulan, atau mungkin juga karena ia ingin memastikan wajah Farrell masih di sisinya. Momen ini begitu sederhana, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Tidak ada bunga, tidak ada pelukan panjang, tidak ada ucapan perpisahan dramatis. Hanya tawa, cubitan, dan seulas senyum yang tulus. Kadang cinta tak perlu diumbar. Cukup dengan satu gestur, satu sentuhan ringan yang menyimpan banyak rasa. Dan itulah yang ditunjukkan Farrell hari itu. Begitu cerita ini menyebar, berbagai akun gosip langsung mengangkatnya. Banyak penggemar yang mengaku melihat langsung kejadian itu, beberapa bahkan menyebutkan bahwa ekspresi Fuji saat digelitiki adalah momen paling jujur yang pernah mereka lihat dari publik figur sekelas dia. Pasangan ini tetap tenang, tidak membalas isu dengan klarifikasi, tidak pula merasa terganggu. Seolah keduanya sepakat, bahwa tidak semua hal harus diumumkan. Karena terkadang, yang paling indah adalah yang paling rahasia. Cerita tentang Farrell mencubit dan menggelitiki Fuji sebelum keberangkatan Fuji ke Cina bukan hanya tentang candaan fisik. Tapi tentang bagaimana dua orang saling menyampaikan rasa dalam bahasa yang hanya mereka pahami. Momen singkat itu menjadi semacam pengikat rasa, sebelum akhirnya mereka harus berpisah untuk beberapa waktu. Dalam dunia yang penuh dengan drama dan sensasi, kisah seperti ini justru terasa segar. Karena kehangatan tidak harus dibuat-buat. Ia bisa hadir dalam bentuk paling sederhana. Senyum, tawa, dan satu cubitan kecil di antara dua hati yang saling menyimpan rasa. Terima kasih sudah menyimak cerita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita selebriti paling hangat lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.